bahwa ikhlas itu adalah al-amalu li ajlin nas riya'un syirkun wa tarkul amali li ajlin nasi riya'un. Berbuat amal tapi karena manusia, nah maka itu dianggap syirik, tapi syirik yang tersembunyi. Kenapa? Karena tujuan beramal itu untuk orang lain, untuk manusia, berarti namanya syirik. Meninggalkan beramal karena manusia, maka itu yang dianggap dengan dengan riya. Jadi beramal karena manusia itu namanya syirik, meninggalkan beramal karena manusia itu dinamakan riya. Sembahyang, tapi tujuannya hendak minta puji lawan orang lain, berarti ia kada hendak minta nilai kepada Allah tapi lawan orang lain. Nah itu kan namanya syirik yang tersembunyi, mensyarikatkan Allah tapi kada secara nyata. Itu beramal karena manusia, namanya syirik. Tapi meninggalkan amal karena manusia, nah itu yang disebut dengan riya. Kawan datang atau keluarga datang bermalam di rumah. Biasanya seorang tiap malam sembahyang tahajud. Lalu ada tamu ini kada sembahyang tahajud, takutan kena disambet bina alimnya oleh tamu ini, lalu kada sembahyang. Nah maka itu namanya riya. Beramal karena manusia syirik, meninggalkan amal karena manusia itu nanti disebut dengan riya. Inang narat ikhlas itu apa? Bahwa kadada karena nam lain, hilang semuanya itu hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau dipuji orang kan, mau dihina orang kan, itu kada penting. Yang penting ini sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi inya takutan dipuji, ya kan? Nah berarti kan inya tuh ada tujuan karena manusia, karena takutan dipuji tadi. Nah sehingga itu yang disebut dengan riya. Jadi orang ikhlas itu meniadakan semuanya selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pokoknya tujuan beramal itu karena Allah, kada karena pujian atau kada karena hinaan. Jadi pun sudah itu adalah jalan yang diridhoi oleh Allah Ta'ala, nah maka jangan lagi kita mempedulikan dengan cacian orang lain ataupun pujian orang lain. Kalau itu sudah lurus, bujur, maka kita kada ada lagi hendak minta puji ataupun kita meninggalkan karena takut dicaci maki. Jadi ikhlas itu lurus semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pun maksiatan masih pujian orang lain ataupun hinaan orang lain, sanjungan orang lain, nah maka itu masih ada terdapat baik syirkul hafi tadi itu atau riyanya. Jadi kita jangan mempedulikan orang lain. Kayak apa orang nyembati tasarah aja. Yang penting itu jalan yang sesuai diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memaksiatan manusia, kada luput kita dari pujian dan kada luput kita dari cacian. Memaksiatan manusia itu pasti sudah kada luput dari pujian, kada luput dari cacian. Maksiatan orang lain, maksiatan untuk manusia. Jangankan Nabi Muhammad, ya kan? Nabi yang sempurna, Nabi yang luar biasa, Allah Ta'ala aja kada luput dari cacian orang-orang yang kada beriman. Ayo, sempurna kayak apalagi Allah Ta'ala itu pun kada luput daripada
cacian orang-orang yang ada beriman. Padahalnya Allah itu tiga lah, padahalnya Allah itu berisi bini lah, padahalnya Allah itu berisi anak lah. Ayo, Allah Ta'ala aja ada luput daripada umuman manusia, apalagi kita kayak ini. Nah, jadi kayak apa caranya menghindari daripada itu? Kita jangan tergoyahkan dengan pujian dan cacian orang lain tadi. Maka lihat apakah ini sudah jalan diridai Allah atau kada. Mun jalan diridai oleh Allah, bagaimanapun orang menyanjung kita kada tergoyahkan, ataupun bagaimana orang menghinakan kita pun kada mempeduliakan. Nah, jadi itu ikhlas jujur naranya ikhlas tuh. Jadi kita ada berubah karena sambatan manusia, baik itu pujian ataupun cacian, tetap di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mohon maksiatan manusia ini kada ada habisnya. Iyalah, mohon maksiatan pandiran orang yang hendak menjadi nakayan apa nanti pandir orang ada kawan. Kayak itu loh kisah apa naranya? Kisah Luqmanul Hakim berjalan lawan anak. Lalu keduanya ini berjalan tersebut membawa seekor tunggangan babal. Apa yang kita bawa tuh keledai. Keledai itu tak halus pada kuda. Jadi kada tawa dinaiki berdua. Lalu bagaimana? Karena sayangnya Luqman Hakim kepada anak-anak, maka anak-anak inilah disuruh untuk naik ke atas keledai tersebut, dan Luqmanul Hakim berjalan. Setelah beberapa lama berjalan, bertemu lawan orang kampung di situ. Nah, kau jalan kampung, dasar anak ada berbakti lawan kuitan. Seorang masih anu, seorang masih kuat. Maka seorang yang di atas tunggangan itu jakanya abah, seorang disuruh itu di atas tunggangan, seorang nambah jalan nanti patut temen kayak itu. Pada hal demikian, lalu merubah posisi ulang. Mau kayak itu naik abah naik ke atas, naik ikam berjalan pulang, karena ada patut tadi disambat orang kayak itu. Jalan ada lawas pulang, ada pulang namanya badi. Dasar kuitan ada tahu disayang lawan anak. Seorang sudah tuh haba pengalaman, anak ini masih muda lagi. Jadi anak tuh seharusnya disayangi. Anak di atas tunggangan itu seorang yang berjalan. Itu tandanya cinta lawan anak kita. Ini orang tua egois istilahnya tapi itu kan. Ada tahu di anak. Pokoknya seorang nyaman dong. Mandangan nakai itu salah pulang nakai. Mun nakai itu ujar nang kuitan kita sama-sama berjalan aja irit. Keledai ya kan sama-sama berjalan kita. Daripada salah pada orang nakai itu tadi. Bairit pulang. Ada jauh ada pulang namanya badi. Maja dasar. Nah apa gunanya mairit kendaraan itu kendaraan ada maka bairit. Jaka saiko menunggang bergantian ada juga. Ya kan? Salah ada pulang. Salah pulang. Apa mairit kendaraan itu? Maka kendaraan itu pacang dikandarai. Jakanya itu begiliran kena tuh sapa kena berjalan nang kuitan nang anak di atas kena bergantian belum nang anak berjalan nang kuitan di atas itu nang lebih utama punya itu nang lebih bijaksana ujar nama nyambat nih. Apa kabar salah pulang? Ayo abah nang berjalan anak nang di atas tunggangan salah. Baganti pulang kuitan di atas tunggangan anak nambah jalan ya salah juga. Kada bertunggangan berdua tuh bairit aja pulang ya salah juga. Namana nang pasnya mun maasiakan ujar orang ninta. Mun maasiakan manusia itu kada lepas daripada orang yang mencela dan kada lepas daripada orang yang mencaci maki. Jadi bila kita punjur sudah jangan peduliakan orang lagi.
arah rohnya dibah ya Pak Alimnya itu tiap minggu kapan istaklim amun tak malakan asarah orang aja ya kan tidak ada enggak ya boleh nang lagi pulang aja bisa bagi orang main itu kalau itu ada ikhlas tarkul amal li ajlin nas riyaun meninggalkan beramal karena manusia itu ngarannya riya. Tapi wal amalu li ajlin nas syirkun, beramal karena tujuan manusia orang lain, nah maka itu dinamakan dengan syirkul khafi, yaitu syirik yang tersembunyi. Bila beramal karena manusia itu syirik tersembunyi, bila meninggalkan amal karena manusia itu adalah riya. Nah maka kita hilangkan itu, lurus di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan peduliakan lagi apa yang diucapkan dan diomongkan oleh orang lain. Yang penting kita berjalan sesuai dengan syariat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu nalarnya ikhlas. Sekarang masuk kita pembicaraannya tentang siddiq. Dan ketahui olehmu bahwa lafaz siddiq itu diistimalkan atau dipakaikan pada 6 tempat. Nah, jadi nang ngaran siddiq itu pemakaiannya dalam 6 tempat. Pertama, sidqun fil qawli. Sidqun fil qawli, yakni benar pada perkataan, pada sekalian masa dan pada sekalian kelakuan. Sidqun fil qawli itu yang disebut dengan siddiq yang pertama. Apa? Jujur dalam ucapan pada setiap waktu, artinya dalam setiap apapun kondisi dan situasinya selalu jujur, ada badusta. Seperti apa contohnya? Seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, 4 rombongan pedagang untuk menuntut ilmu disangui oleh nakuitan duit, diangkat di dalam bajunya, khusus kantong yang ada di dalam angkat duitnya situ. Tapi nakuitan ini bapasan lawan apa? Lawan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kemana aja engkau pergi wahai Abdul Qadir, satu pesan ibu bahwa kamu jangan berbohong, jangan berdusta, tetap dimanapun kamu berada selalu jujur apa adanya. Itulah lawan pedagang tadi. Di tengah jalan ada perampok, habis dirampok seminyaannya, tak tinggal Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ada seikung perampok nenek menakuni lawan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Napa nak ikan bawa? Harta apa yang kami isi? Ujar Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, aku dibawai samo oleh mamaku sebanyak 40 dirham. Ini duitnya di dalam saku paling dalam baju polina. Mandang kejujuran mereka itu, lalu melapor lawan kepala perampok tadi. Didatangi oleh kepala perampok, dilihat dasar jujur. Saat itulah hidayah datang. Anak halus mereka ini jadinya karena mau berdusta. Aku sudah hidup beberapa tahun lamanya selalu berkhianat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku menzalim orang lain. Artinya aku tuh berkhianat kepada Allah, ada jujur lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam berusaha. Atas dasar kejujuran inilah si kepala perampok tadi pun bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan melihat kepalanya bertobat, semua anak buah itu pun bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dasar kejujuran daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani.
Ayo jujur banget aneh. Mungkin kita bisa berdusta kan? Ya kan? Nah, kadang-kadang boleh Jepang berdusta itu. Namun kita dizalimi boleh berdusta bahkan bersumpah tapi dengan cara tauriah. Apa tauriah itu ujar orang itu mahalabi. Boleh kita berdusta, nah, asalkan kita tuh terzalimi, maka boleh kita berdusta. Jadi berdusta itu asal hukumnya apa? Haram. Tapi pada hal tertentu ada hukumnya wajib berdusta itu. Seperti apa? Seperti seseorang yang hendak mendolimi kita. Misalnya tadi perampok, kita ada berisi duit, lalu kita mengatakan aku kada memegang duit. Ya, kita berucap aku kada memegang duit. Padahal di kantong ada. Karena apa? Karena seorang kada beringkot. Nah, itu niatnya namanya itu. Itu boleh hukumnya berdusta. Tapi tadi Syekh Abdul Qadir Jalani dengan kejujuran, dengan secara fakta jujur luar biasa. Akhirnya semua perampok tadi pun bertobat di hadapan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Nah, itu namanya adalah yang pertama sidqun fil qauli, jujur dalam ucapan, ada berdusta, ada mengarampok, ada berbohong. Nah, itu adalah sidqun fil qauli, jujur dalam berucap. Nah, itu hendaknya kita jangan sampai pandil itu berdusta, aman-aman dusta aja yang dibawa. Apalagi bisi bini gua, nah, bilang dusta sana sini aja. Bini atau nang ini, bini Tuhan kayak ini, hari-hari bagus tak aja gawian. Ya. Atau pertama sidqun bil qauli, jujur dalam ucapan. Dan itu memang salah satu sifat daripada para rasul. Rasul itu harus siddiq, baik dari segi ucapan ini, nah, ya kan? Itu siddiq, dasar bujur-bujur apa? Dasar bujur-bujur jujur. Makanya Rasulullah itu digelar Al-Amin, orang yang terpercaya. Kenapa? Karena mulai lagi harus sampai ke Tuhan ada suah berdusta. Ada suah berdusta. Bahkan dalam bercanda pun Rasulullah jujur. Dalam bergaya aja tuh Rasulullah ya tetap jujur juga. Ya kan? Oh, seorang nenek-nenek tua ini udah datang awal Nabi minta doakan masuk surga. Ujar Nabi, orang tua seperti engkau ini tidak akan masuk surga. Itu Rasulullah mengatakan, nanti ini menangis. Kenapa? Karena Rasul yang mengatakan akan masuk surga. Setelah diam, hanya Rasul menyambung pulang. Hadani dahulu, belum apa-apa menangis sudah. Jadi nanti maksudku nang Tuhan kada masuk surga itu karena memang orang-orang di surga itu apabila masuk ke surga karena nang Tuhan itu pun akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hanya tersenyum tapi binian nang Tuhan tadi itu. Makanya mengatakan Rasulullah nang Tuhan ada masuk surga, habis ini nangis. Sampai apa tuh? Sampai bercandanya pun Rasulullah itu ya tetap kada berdusta. Pun kita kadang bergaya itu kadang berdusta. Nah, apa berdusta? Kisah-kisahnya mana ada? Kisah apa? Mengaradau. Itu kan yang mengaradau itu berdusta, mengarang-arang itu mengaradau. Atau kita kadang itu mengaradau itu. Jadi kalau Rasulullah dalam segala ucapan beliau selalu jujur. Itu sidqun fil qauli. Yang kedua adalah sidqun fil niyah, yakni benar pada niat, yaitu semata-mata di dalam niatnya itu membawa kepada kebajikan ataupun kebaikan. Maka apabila ada di dalam niatnya itu bercampur dengan suatu yang lain daripada kebajikan itu, niscaya hilang nama benar pada niat itu. Nah, ini yang dimaksud ngarannya ikhlas tadi itu. Jadi kalau ikhlas dengan siddiq, kalau ikhlas ini secara khusus. Nah, apa secara khusus? Yaitu adalah sidqun bin niyah,
Nah, jadi siddiq ini cakupannya luas sampai 6 macam narita. Salah satunya cabang daripada siddiq ini adalah ikhlas. Kenapa? Yaitu sidqun bin niyah. Paham kan ya? Perbedaan antara ikhlas lawan siddiq kan? Jadi ikhlas itu bagian daripada siddiq. Sedangkan siddiq, nah ini adalah pembahasannya lebih luas daripada ikhlas. Kalau ikhlas itu adalah bagian daripada siddiq. Dari mana? Dari segi sidqun bin niyah, yaitu jujur dalam niat. Nah, berarti itu kan satu cabang daripada bagian siddiq tadi. Kalau ikhlas, nah itu adalah satu cabangnya. Berarti ikhlas ini lebih khusus dibandingkan daripada siddiq. Kalau siddiq secara umum, kalau ikhlas itu secara khususnya. Nah, jadi yang kedua yaitu adalah sidqun bin niyah, jujur dalam niat. Apa syaratnya? Yaitu bahwa semata-mata dalam niatnya itu hanya untuk kebaikan, kada bercampur lawan yang lain. Nah, itu narannya disebut tadi dengan ikhlas. Jadi sidqun bin niyah sama dengannya adalah al-ikhlas. Nah, itu beramal semata-mata karena Allah, kada ada tujuan yang lain, kada ada hendak minta puji, kada ada hendak minta lihat, kada ada hendak minta nilai kepada orang lain. Itu narannya sidqun bin niyah, dasar jujur niatnya semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, sidqun fil azmi, yakni benar pada cita-cita. Kita berkehendak sesuatu, kehendak kita itu bujur-bujur semata-mata mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan untuk mencari yang lainnya. Nah, maka itu narannya sidqun bil azmi. Lalu apa pula bedanya antara sidqun bin niyah dengan sidqun bil azmi? Niat dengan cita-cita itu apa bedanya? Kalau niat itu sewaktu mau menggawi, di situ ada niat. Nah, narannya itu adalah niat. Kalau berkeinginan tapi baru digawi, itu narannya cita-cita azam. Itu bedanya tuh antara niat lawan azam. Kalau niat ini saat menggawi, saat itu dia mengatakan dalam hatinya sesuatu tersebut, itu narannya niat. Sama ketika kita Allah, ketika anak menggawi sembahyang mulai dari takbir, di situ dia menanamkan niat aku sembahyang, nah maka itu narannya niat. Tapi apabila dia mengatakan karena isuk aku hendak ke majelis misalnya, nah itu lain niat narannya. Tapi narannya itulah al-azam, yaitu cita-cita. Karena apa? Karena dia ada berimbai lawan perbuatannya. Jadi niat itu apa? Fi'lu syai'in muqtarinan bi fi'li. Itu naran niat kan. Yang kita kadang tercampur antara niat lawan azamnya, ya kan? Naran niat itu ujar ulama dalam ilmu fikih apa? Fi'lu syai'in, mengerjakan sesuatu muqtarinan bi fi'lihi, yaitu berimbai dengan menggawinya. Qasdu syai'in, bukan fi'lu syai'in. Qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lihi, memaksudkan sesuatu berimbai menggawinya, itu namanya niat. Makanya tuh bila kita anak sembahyang waktu pertama takbir, karena sembahyang itu diawali dengan takbir. Maka ketika awal takbir, disitulah kita menanamkan niat. Itu namanya niat. Ketika kita berwudu, maka yang pertama adalah membasuh muka. Maka di saat banyu menyentuh muka, disitulah menanamkan niat. Itu namanya niat. Bila ada berimbai, narannya lain niat.
saja aku berwudu karena Allah Ta'ala, woi langsung kayak ini. Nah itu lain niat, makanya ada sah dianggap oleh ulama karena itu naranya lain niat, itu naranya azam. Apa azam? Keinginan, kemauan atau cita-cita. Nah makanya harus dibayangkan. Jadi awal pekerjaan di situ adanya niat. Itu diambil dari sabda Nabi Muhammad SAW. Apa? Innamal a'malu binniyat. Jadi hanya saja amal itu didasari dengan niat. Nah makanya bila begawi harus ada diawali dengan niat, diimbayakan dengan gawian tadi, itu namanya niat. Jadi innamal a'malu binniyat. Hanya saja amal itu tergantung dengan niat, didasari dengan niat. Nah, jadi niat itu apa biar ulama? Yaitu qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lihi, memaksudkan sesuatu berimbai dengan menggawinya. Bilanya terdahulu atau belakangan, maka itu narannya lain niat. Apabila terdahulu, itu narannya azam tadi. Jadi harus diimbayakan. Nah, itu narannya niat. Nah, sedangkan di sini adalah sidqun bil azmi, dasar bujur benar dalam cita-citanya, dalam kehendaknya, apa panjang digawi, itu dasar bujur. Maka barang siapa mencita-cita harta supaya dapat memberi sedekah, atau mencita-cita akan menjadi raja supaya ia berbuat adil atas rakyatnya, maka jika tetap cita-citanya itu dan tiada berubah-ubah, maka yaitu dinamai benar pada cita-citanya. Dan jikalau berubah-ubah cita-citanya itu, maka tiada dinamai benar pada cita-citanya itu. Inya hendak sugih. Kenapa jadi hendak sugih nenek? Sakira karena sugih itu nyaman bersedekah, nyaman berinfak, nyaman bawakaf, nyaman membantu orang lain. Itu tujuan inya sugih itu narannya azam, cita-cita, kemauan, keinginan. Bilanya tetap kemauannya ini seperti itu, kada berubah-ubah, itu narannya sidqun bil azmi, dasar jujur tetap tuh. Amun berubah-ubah maka bukan lagi sidik. Nah kada bujur lagi narannya. Karena kejadian sugih nang awal tadi hendak sekira bersedekah dan sebagainya, lalu berubah niatnya. Apa sekira sugih? Nyaman kena sombong. Sekira apa narannya? Sekira mengalahkan dua tetangga-tetangga yang ada di kampungnya. Awak mau TV kenal, sekampungan kita kawan menyamayamu. Nah itu lain, sudah berubah narannya. Itu narannya lain. Sidqun fil niyah. Apa? Sidqun fil azmi, kada bujur sudah tak. Jadi niatnya tetap kada berubah. Keinginannya tadi, kemauannya tadi, cita-citanya tadi ada berubah-ubah. Itu tujuannya hendak sugih tadi. Maka orang seperti ini disebut dengan sidqun fil azmi. Hendak sugih sekira nyaman berzakat, hendak sugih sekira nyaman berhaji, hendak sugih sekira nyaman berumrah. Nah jadi macam-macam itu keinginan itu terus, nah itu aja kada ada si kubahannya niat tadi. Nah itu namanya sidqun fil niyah. Tapi disertai begawi bang orangnya menghantam sugih aja, tapi gawian menghayal aja. Nah ada mau sugih naranya itu kada ada prakteknya neta. Atau hendak menjadi pejabat. Nah hendak jadi pejabat, calon jadi pejabat, kenapa tujuan? Hendak bisa mensejahterakan rakyat misalnya, hendak berbuat adil kepada rakyat. Nah maka niat itu kada berubah-ubah, namanya sidqun bin niyah.
ada keinginan tadi itu ada berubah namanya sidqun fil azmi. Jadi ada antara niat lawan azam tadi berbeda lah. Nah, jadi keinginannya itu hendak apa tadi, hendak menjadi orang yang adil, hendak mensejahterakan rakyatnya, hendak membuat rakyatnya nyaman segala macam, tujuannya itu jadi pejabat. Nah, maka namanya itu sidqun fil azmi. Itu yang keempat, ya kan? Jadi yang pertama sidqun fil qauli, yang kedua sidqun fil niyah, yang ketiga sidqun fil azmi, yang keempat sidqun fil wafa'i bil azmi, yakni benar pada menyempurnakan dengan yang dicita-citakannya itu, yaitu bahwa tiada ia menyalahi akan cita-citanya itu pada menyempurnakan akan dia, seperti firman Allah Ta'ala, rijalun sadaqu ma'ahadullah alaih. Artinya beberapa orang laki-laki yang benar mereka itu pada barang yang menjadikan mereka itu akan Allah Ta'ala atas sesuatu. Jadi sidqun fil niyah, apa sidqun fil azmi itu masih kehendak. Lalu ketika tercapai, dia tetap mempertahankan seperti mana yang diinginkannya semalam. Nah, maka itu namanya sidqun fil wafa'i bil azmi. Bisa abang membedakan nih, sidqun bil wafa'i bil azmi. Kalau yang ini al-azam ini kan hanya kehendak aja semalam. Lalu ketika tercapai kehendak itu menjabat sudah orangnya, tetap tujuannya tadi nangin tujuan untuk mensejahterakan rakyat tadi, tetap untuk berbuat adil tadi, terus naga itu. Nah, maka itu namanya sidqun bil wafa'i bil azmi. Itu bedanya. Kalau al-azam tadi hanya sekadar angan-angannya, tapi angan-angannya ya tetap ada berubah kayak itu jadi tujuannya. Lalu tercapai. Nah, ini kan kata orang tercapai ini bisa diubah. Kenapa? Karena saking nyamannya jadi pejabat tadi. Misalnya udah sediakan mobil ada, sediakan gaji yang banyak, fasilitas cukup. Nah, lalu berubah, hendak mendapatkan fasilitas ini. Dan tahu lagi rakyat kayak apa? Lalu benarnya mencalonkan bahasa pulang. Nah, maka mencalonkan itu ada banyak modal, lalu ada awak calonnya. Nah, lalu korupsi misalnya, itu artinya ada sidqun bil wafa'i bil azmi, sidqun bil wafa'i bil azmi, ada jujur artinya. Nah, jadi bedakanlah antara sidqun bil azmi dengan sidqun bil wafa'i bil azmi. Kalau yang pertama sidqun bil azmi tadi itu hanya dari segi mencita-cita aja, belum tercapai lagi. Tapi cita-citanya ya tetap ada berubah niatnya, memang dasar hendak. Apa tadi? Bersadakah jadi kaya. Kenapa jadi hendak jadi pejabat? Karena memang hendak mensejahterakan rakyatnya. Nah, dari situ ada berubah, itu namanya sidqun bil azmi. Lalu tercapai jadinya jadi pejabat misalnya. Nah, jujur kan tetapkah ada kayaknya meneruskan niatnya tadi, dan apa cita-citanya tadi kayak itu, jujur kan ada kan, sudahnya mencapai mencapai nantinya tujuh tadi tercapai sudah, tetapkah ada kan? Ya kan orang itu bisa aja berubah kan? Asalnya miskin jadi sugih, nang hanyar bisa berubah jadinya. Kayak itu kan apa namanya tuh, orang kaya baru tuh kan, apa tuh filmnya ada orang kaya baru kan, apa namanya? Oh, tahu di film orang kaya baru, apa nama singkatannya tuh? OKB. Nah, ya kan OKB, orang kaya baru. Dari yang miskin jadi sugih, lalu berubah penghidupannya itu, berubah perangai itu, berubah kelakuannya, berubah cara tata cara hidupnya dan sebagainya. Nah, itu ada sidqun bil wafa'i bil azmi. Nah, ada muncul tuh. Nah, asalnya memang kayak itu pas jadi orang sugih, pas jadi pejabat, lalu berubah. Kenapa berubahnya?
Nah asalnya tujuan dari hendak mensejahterakan rakyat malah jadi korupsi. Tujuannya apa tuh? Hendak memperkaya diri sendiri. Nah itu kan. Nah berarti kan mengubah jadinya. Ada untuk memperkaya rakyat lagi, ada untuk mempermudah rakyat lagi, tapi tujuannya untuk memperkaya diri sendiri. MBG. Ya. 1 miliar setiap hari bikin itu kan bagus, itu tujuannya bagus itu kenapa? Untuk mensejahterakan rakyat, mensejahterakan anak-anak secara kawakan, bagus tujuannya. Nah tapi pun dalam pengerjaannya, dalam pelaksanaannya kada sesuai, berarti itu narannya kada sidqun bil wafa'i bil azmi, kada bujur itu narannya. Walaupun tujuannya tadi untuk apa? Untuk meningkatkan gizi anak-anak kita. Saya kira anak kita bergizi, bagus tujuannya. Nah, tapi ketika dilaksanakan ini, lalu orang-orang yang hendak mensejahterakan, saya kira anak bergizi dan itu, tapi diselewengkan, dikorupsi duitnya. Nah, berarti itu narannya sidqun kada sidqun laisa sidqun bil wafa'i bil azmi. Paham ya?